Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyapa saudara. Shalom. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua selalu ada dalam kasih pimpinan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, jika pada hari ini saya Pendeta Lukas Wandi dari Gereja Persekutuan Kristen Malang berkesempatan dapat berbagi lewat kanal YouTube BKS FMU. Kiranya kita semua jemaat Tuhan yang ada di Sinode GB Kris, Sinode GKKA Indonesia, serta Sinode GPMII dikuatkan oleh Tuhan secara khusus dalam menghadapi kehidupan di masa pandemi ini. Untuk itu saudaraku, sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan dan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang oleh karena kasih serta anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani yang melimpah-limpah, sebab Engkau telah memilih kami dan menyelamatkan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun hati dan pikiran kami, agar hati kami dan pikiran kami terbuka menerima pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mengangkat tema bertolong-tolonganlah menanggung beban. Adapun firman Tuhan ini terambil dari kitab surat Galatia, pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, namun saya akan membaca di ayat yang kedua saja, sementara ayat yang lain bisa diperhatikan selama khutbah diberitakan. Nah, firman Tuhan berkata demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita dan diberkatilah kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita atau dongeng orang Yahudi yang menceritakan ada dua orang yang bersahabat. Dua orang yang bersahabat ini tinggal di dua desa yang berdampingan. Yang seorang adalah kepala keluarga dari sebuah keluarga besar, ada istri, ada anak-anak yang cukup banyak, dan juga ada orang tua yang tinggal di sana. Ya, sehingga keluarga ini adalah keluarga yang cukup besar. Sementara yang lainnya adalah seorang yang hanya hidup sebatang kara. Dia tidak punya istri. Dia tidak punya anak dan orang tua pun tidak tinggal di dalam kehidupan mereka. Nah, pada suatu hari, saudaraku, pada malam hari, sahabat yang memiliki keluarga yang cukup besar ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan kemudian ia memikirkan keadaan temannya. Dia memikirkan keadaan sahabatnya itu yang hanya hidup sendirian. Ia berpikir bahwa sahabatku hidup hanya sendirian. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Mungkin sekarang ini dia kesepian, bahkan mungkin sekarang ini dia kelaparan. Saya ingin pergi ke sana untuk membawa makanan kepadanya. Saya ingin membawa itu ke rumahnya dan akan aku taruh di dekat pintu rumahnya. Dan menariknya saudaraku, dalam cerita itu, di waktu yang bersamaan, sahabat yang hidupnya sebatang kara itu tiba-tiba malam itu juga terbangun dan memikirkan sahabatnya yang memiliki anggota keluarga yang cukup banyak. Dia berpikir, sahabatku mempunyai keluarga yang besar. Kebutuhan mereka tentu lebih banyak daripada kebutuhanku yang hanya seorang diri. Mungkin sekarang ini mereka sedang membutuhkan makanan. Malam ini saya akan ke sana untuk membawakan makanan itu. Dan saya siapkan dan saya taruh di dekat pintu rumah mereka. Saudaraku, singkat cerita,
dengan tekad yang bulat, dengan kerinduan untuk berbagi beban, menolong sesamanya, maka berangkatlah mereka masing-masing ke rumahnya. Dan di tengah jalan, mereka bertemu, mereka kaget, mereka bersyukur, mereka merasa betapa indahnya jika hidup itu dapat diisi dengan saling berbagi berkat, berbagi beban, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Nah, saudaraku, dalam surat Galatia ini, Paulus juga mengingatkan betapa pentingnya hidup saling tolong-menolong. Di dalam ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, bertolong-tolonganlah. Artinya apa, saudara? Artinya adalah saling membantulah atau bekerja samalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang yang akan kita tolong untuk apa? Untuk dapat menyelesaikan kesulitan yang ada. Saudaraku, kalimat bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, dalam teks ini menggunakan dua kata, yaitu bare bastasete atau baros bastaso. Yang artinya adalah bare atau baros ini berarti beban yang begitu berat yang dia tanggung, beban yang begitu berat. Sedangkan bastase atau bastaso itu berarti memikul atau menanggung. Nah, memang saudaraku, seringkali beban itu diartikan dengan suatu kesulitan yang dialami sebagai akibat dari suatu peristiwa, kejadian yang tidak enak. Entah itu mungkin karena sakit, ya seperti sekarang ini dalam masa pandemi, banyak sekali orang yang memiliki beban kesulitan yang begitu berat, sakit, penderitaan. Mungkin juga memiliki masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun saudaraku, dua kata yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam teks ini untuk mengungkapkan sebuah peristiwa yang begitu berat, yang menekan jiwanya. Dan ini berhubungan dengan batiniah, berhubungan dengan iman, saudara. Dan betapa indahnya, betapa leganya, serta betapa bahagianya jikalau ada seseorang yang mampu menolong, yang mampu melepaskan beban yang berat, yang menekan jiwanya, yang mampu membangkitkan kembali kerohaniannya, yang mampu menguatkan kembali imannya dalam menghadapi kesulitan yang ada khususnya bagi kita di masa pandemi ini. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, saudara. Mengapa Paulus memberikan nasihat agar umat Tuhan hidup untuk saling tolong-menolong, saling menolong, menanggung beban. Yang pertama, saudara, karena sebagai anak Tuhan, kita ini rentan dengan kelemahan. Ingat, saudaraku, karena sebagai anak Tuhan, kita ini rentan dengan kelemahan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan dan rentan untuk jatuh di dalam dosa. Di dalam ayat 1 dikatakan dengan jelas, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Perhatikan kata suatu pelanggaran. Kata pelanggaran dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dapat diterjemahkan dengan kata melakukan suatu dosa. Saudaraku, dosa adalah pelanggaran yang disebabkan karena kesalahan kita. Kesalahan itu terjadi oleh karena manusia rentan dengan kelemahan. Jadi ibaratnya kita sedang berjalan-jalan, saudaraku, dan bisa saja kita tergelincir dan jatuh yang disebabkan karena mungkin kita kurang waspada, karena mungkin kita kurang hati-hati, atau memang kita tidak dapat menguasai diri kita. Nah, apakah maksud Paulus mengatakan hal ini? Paulus hendak menjelaskan bahwa betapapun hebatnya manusia, manusia tetap manusia yang memiliki kelemahan. Bisa saja ia tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya mereka terus belajar untuk merendahkan diri, untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh, dan sekaligus tetap waspada
dan hati-hati. Dan orang-orang seperti inilah yang perlu ditolong. Orang-orang seperti inilah yang perlu dibantu untuk apa? Untuk mereka keluar dari kelemahannya maupun dari kesulitannya. Saudaraku, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, bisa jadi adalah kita sendiri yang tanpa kita sadari, kita pun bisa jatuh. Apalagi pada masa-masa pandemi sekarang ini. Dengan begitu banyaknya kesulitan yang kita alami, membuat begitu mudahnya kita jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya apa? Kita meninggalkan Tuhan. Dan alangkah indahnya, alangkah senangnya, jika kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari orang lain, dari sesama kita, supaya iman kita dibangkitkan lagi, dan kita bisa bangkit bersama dengan Kristus. Oh, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita rentan dengan apa? Dengan kelemahan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus memberikan nasihat supaya sebagai sesama umat Tuhan, kita saling tolong-menolong, menanggung beban, karena kita ingin memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, di dalam ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan kalimat itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudaraku, hukum yang mana? Hukum Kristus mana, saudaraku? Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 berkata, kamu sudah mendengar firman. Firman itu adalah hukum Kristus yang diberitakan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat 44, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Inilah, saudaraku, hukum Kristus itu. Saudaraku, apa dari arti dari ayat ini, saudaraku? Arti dari ayat ini adalah sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita adalah untuk mengasihi, untuk melayani satu dengan yang lain sebagai saudara dalam Kristus. Sebagai wujud kita memenuhi hukum Kristus. Hukum yang tentunya selangkah lebih maju dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang-orang yang selama ini membenci kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kepada orang-orang yang tidak mungkin kita kasihi? Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kalau kita tidak memenuhi hukum Kristus, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Oh, saudaraku, betapa kita bisa melihat begitu banyak orang yang mengalami berkat, mengalami sukacita ketika kita menerapkan hukum Kristus itu. Dan yang merasakan tentu bukan hanya orang-orang yang terdekat dengan kita, entah itu keluarga kita, entah itu sesama anggota gereja kita. Namun orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang memiliki iman yang berbeda, mereka akan turut bersukacita dan diberkati kita ketika kita menerapkan hukum Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, untuk menolong sesama, terapkan hukum Kristus. Dan itu akan menjadi berkat bagi mereka. Nah, berikutnya saudaraku ini dikasihi Tuhan. Bagaimana cara jemaat untuk dapat saling menanggung beban satu dengan yang lain? Bagaimana cara jemaat bisa menanggung beban satu dengan yang lain? Yang pertama, dengan kasih. Kita harus memimpin orang itu agar dipulihkan kembali. Dengan kasih kita harus memimpin orang itu dipulihkan kembali. Saudaraku, kembali dalam ayat 1 dikatakan demikian. Saudaraku, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Nah, saudaraku, kemungkinan berbuat salah itu terbuka bagi setiap orang, termasuk bagi saudara dan saya. Nah, tugas kita bukan menghakimi ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Tugas kita bukan mengkritik, menjatuhkan kepada orang yang melakukan kesalahan. Tugas kita bukan menggosipkan, lalu kita menjelek-jelekkan
orang ini ketika mereka melakukan kesalahan. Namun tugas kita adalah apa? Menolong mereka. Saudaraku, menolong orang yang jatuh adalah gaya hidup orang benar. Orang yang benar adalah orang yang rohani. Orang yang rohani harus bisa memimpin orang yang jatuh agar mereka kembali naik, kembali baik, menjadi orang yang benar dan memiliki kualitas rohani yang baik. Saudaraku, perhatikan kata memimpin. Kata memimpin dalam teks aslinya dapat berarti memulihkan atau memperbaiki. Nah, dalam Perjanjian Baru kata ini merupakan istilah yang dipakai dalam pengertian suatu usaha untuk membetulkan jaring atau jala ketika orang menangkap ikan. Jadi jaring atau jala ketika dipakai mungkin mengalami kerusakan. Bisa robek atau mungkin beberapa senar itu bisa putus. Nah, jala itu bisa dipakai lagi, dipergunakan lagi kalau jala itu diperbaiki. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kata memulihkan, kata memperbaiki itu berarti memperbaiki jaring itu agar dapat dipergunakan, berfungsi kembali. Nah, saudaraku, kata memulihkan atau memperbaiki juga merupakan istilah yang sering dipakai oleh seorang ahli medis untuk melakukan sebuah operasi agar sakit itu bisa sembuh kembali. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memulihkan seseorang itu berarti memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar. Memulihkan seseorang itu berarti memimpin orang itu agar orang ini kembali kepada Kristus. Menyerahkan hidupnya hanya kepada Kristus. Itulah sebabnya bagaimana agar orang ini bisa dipulihkan. Firman Tuhan berkata, kita perlu memiliki roh yang lemah lembut. Artinya kita sendiri harus bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan yang baik, yang dengan kelembutan hati untuk menolong mereka agar mereka benar-benar mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Sampai mereka percaya dan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa luar biasanya kalau kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara jemaat untuk dapat saling menanggung beban satu dengan yang lain. Yang kedua adalah perhatikan saudara seiman kita. Perhatikan saudara seiman kita. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ayat ini bukan berarti bahwa hidup kita ini hanya bersifat eksklusif. Nggak keluar. Tidak melaksanakan amanat agung. Tidak memberitakan Injil, tidak PI. Nah, kalau seperti itu tentunya bertentangan dengan moto CFMU. Tentu ayat ini tidak berbicara seperti itu, saudaraku. Namun perhatikan, pokok saudara-saudara pengajaran yang Paulus koreksi secara khusus kepada jemaat Tuhan di Galatia adalah bagaimana di internal jemaat mengalami masalah. Sehingga fokus utamanya adalah bagaimana Paulus ingin membereskan hubungan di antara saudara seiman. Sebagai sesama anggota keluarga Allah, janganlah kita mengabaikan kasih kita kepada mereka. Sering yang menjadi kendala, sering yang menjadi hambatan orang Kristen tidak bisa menjadi berkat bagi gereja dan keluarga adalah sepertinya di luar begitu baik, sepertinya di luar begitu luar biasa bagusnya. Namun ketika berada di dalam, kehidupan mereka begitu buruk. Keadaannya justru tidak saling memberkati. Justru keberadaannya adalah saling menjadi batu sandungan. Nah, saudaraku, marilah kita belajar seperti Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan dunia agar umat pilihannya ini yang telah jatuh
jatuh di dalam dosa, yang telah rusak dan cemar ini, yang tidak berdaya, kembali dipulihkan. Melihat orang yang lemah imannya, marilah kita lihat Kristus yang telah menguatkan kita. Dengan cara apa? Kita menguatkan iman mereka. Mereka yang lemah, kita kuatkan iman mereka, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Mari kita bimbing, kita ajak, kita doakan bersama-sama agar apa? Kita semua dikuatkan. Oh saudaraku, betapa luar biasanya, betapa indahnya jika kita bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Betapa indahnya, dan itulah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi sesama, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan semuanya ini, apa hasilnya? Saudaraku, perhatikan, ada hasil yang akan kita terima. Ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita bisa saling menolong dan membantu bagi mereka yang punya beban yang berat. Ada, saudaraku. Apa itu? Ingat baik-baik, dalam Alkitab diajarkan adanya hukum tabur tuai. Saudaraku, menarik sekali kalau kita lihat di ayat yang ke-7, 8, dan 9. Yang firman Tuhan berkata demikian. Janganlah sesat, ayat yang ke-7 saudara. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kemudian 8 saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan ayat terakhir 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat saudara, ketiga ayat ini menjelaskan tentang hukum tabur tuai. Ini adalah prinsip rohani yang penting. Intinya adalah ketika manusia melanggar standar yang diberikan Allah kepada manusia, maka manusia akan menuai apa yang ditaburkan. Dan tentu sebaliknya, ketika manusia mematuhi, mentaati standar-standar yang diberikan Allah kepadanya, maka manusia itu pun juga akan menuai apa yang dia tabur. Tuhan pasti tidak akan menyia-nyiakan pelayanan kita. Allah akan menganugerahinya sukacita. Allah akan menganugerahi kita damai sejahtera. Allah akan menganugerahi kita pertumbuhan iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Dan kehidupan kita dapat menjadi berkat, memancarkan terang ilahi bagi semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang ini? Rekan-rekan yang tergabung dalam wadah BKS FMU, kiranya lewat firman Tuhan ini, saudara-saudara, secara khusus dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, marilah kita menengok ke belakang, melihat ulang kehidupan kita dan kehidupan gereja kita. Ketika ada saudara kita yang mengalami pergumulan, bahkan mungkin ada di antara mereka yang telah jatuh di dalam dosa, apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah penghakiman, kritikan, ejekan, menyalahkan? Saudaraku, semuanya itu tidak akan dapat menolong mereka. Sebaliknya, pertolongan itu hanya dapat kita berikan ketika kita memiliki kasih yang dari Tuhan. Kasih yang membuat kita mampu membimbing mereka untuk kembali dekat dengan Tuhan. Yang membuat hidup mereka kembali dipulihkan. Mengalami persekutuan yang indah dan baik dengan sesama. Terlebih memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan memiliki pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, terutama dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan pergumulan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan.
yang kembali menguatkan dan meneguhkan kami. Bagaimana sikap kami terhadap sesama kami, yaitu sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih oleh karena kelemahan kami, karena dosa kami. Dengan kasih Engkau menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami mengalami kesulitan, mengalami beban yang berat, Engkau rela memikulnya dan memberikan kelegaan bagi kami. Kiranya ya Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk dapat belajar seperti Kristus dalam menghadapi berbagai macam kesulitan di masa pandemi ini. Kami yakin Engkau hadirkan kami di tengah-tengah tubuh Kristus ini untuk saling menolong dan membantu, agar kami kuat di dalam iman dan kami dapat menyelesaikannya hingga kedatangan Tuhan kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.